Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nufus Lamia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem koordinat kartesius dan persamaan lingkaran. Yuk kita mulai pembahasannya. Apa itu sistem koordinat kartesius? Sistem koordinat kartesius itu terbentuk dari dua garis seril, satu garis horizontal yang biasanya dinamakan dengan sumbu X, dan satu garis vertikal yang biasanya dinamakan dengan sumbu Y. Dalam sistem koordinat, bidang ini terbagi menjadi 4 kuadran berdasarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Setiap kuadran memiliki karakteristik tanda nilai X. Pada kuadran 1, nilai X dan Y-nya sama-sama positif. Pada kuadran 2, nilai X negatif dan nilai Y positif. Pada kuadran 3, baik nilai X maupun Y sama-sama negatif. Pada kuadran 4, nilai X positif dan nilai Y negatif. Dalam bidang koordinat kartesius, setiap titik dinyatakan dalam bentuk pasangan bilangan XY yang disebut sebagai koordinat kartesius. Pasangan XY ini menggambarkan posisi titik tersebut terhadap dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nilai X menunjukkan posisi horizontal sepanjang sumbu X. 1. Sedangkan nilai Y menunjukkan posisi vertikal sepanjang sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y dikenal sebagai titik asal atau origin yang memiliki koordinat 0,0. Nah, setelah memahami konsep koordinat, kita dapat memperoleh rumus sederhana untuk menghitung jarak antara dua titik pada bidang. Rumus jarak ini berdasarkan pada teorema Pythagoras yang mengatakan jika A dan B adalah panjang dari kedua kaki sebuah segitiga siku dan C adalah sisi miringnya, maka diperoleh rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tetapi hubungan antara ketiga sisi segitiga ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Selanjutnya, mari perhatikan kedua titik berikut, yaitu titik P dan titik Q yang memiliki koordinat masing-masing. P koordinatnya x1, y1 dan Q koordinatnya x2, y2. Selain itu, terdapat titik R yang memiliki koordinat x2, y1. Titik P dan Q adalah sudut sebuah segitiga siku-siku. Dalam segitiga ini, panjang PR sama dengan X2 dikurangi X1, sedangkan panjang QR itu sama dengan Y2 dikurangi Y1. Dengan menerapkan teorema Pythagoras pada segitiga ini, kita dapat menghitung panjang PQ yang merupakan jarak titik antara P dan Q. Setelah menerapkan teorema tersebut dan mengambil akar kuadrat dari kedua ruas, kita mendapatkan rumus jarak antara dua titik dalam bidang koordinat, yaitu D jarak P dan Q sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Contoh soalnya diketahui titik A 3,4 dan titik B negatif 2, negatif 1. Hitunglah jarak antara kedua titik tersebut. Nah, sudah diketahui sebelumnya bahwa rumus jarak yaitu ini. Kita substitusikan nilai titik A dan titik B. D sama dengan negatif 2, akar negatif 2 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah negatif 1 dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan ini disederhanakan menjadi 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat
Ya, di mana 5 kuadrat itu 25, ini 25, jadinya akar 50. Nah, akar dari 50 yaitu 5 akar 2. Jadi, jarak antara titik A dan titik B yaitu 5 akar 2. Setelah kita membahas mengenai koordinat kartesius dan rumus jarak, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap atau jari-jari dari suatu titik tetap yang dinamakan titik pusat. Sebagai contoh, mari kita lihat sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 dan pusat di titik negatif 1,2. Jika XY mewakili titik sembarang pada lingkaran ini, maka berdasarkan rumus jarak, kita dapat menyatakan hubungan antara titik X, Y dan pusat lingkaran. Menurut rumus jarak, yaitu akar X tambah 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 3. Jika kedua ruas dikuadratkan, kita akan memperoleh X tambah 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran tersebut. Jadi, secara lebih umum, jika terdapat lingkaran yang berjari-jari R dan berpusat di H, K, maka persamaannya yaitu X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Contohnya, diketahui sebuah lingkaran dengan pusat di titik 3,-2 dan jari-jari R sama dengan 5. Tentukan persamaan lingkarannya. Di sini diketahui H-nya yaitu 3 dan K-nya kita ini negatif 2 dan R-nya sama dengan 5. Nah, sebelumnya sudah diketahui rumus persamaan bakunya yaitu X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus. X kurangi H-nya kita diganti 3 dikuadratkan ditambah Y tambah K-nya negatif 2 berarti positif 2 dan R-nya 5. Lalu kita hitung akar dari 5 yaitu 25. Jadi persamaan lingkarannya adalah X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya yaitu mengenai titik tengah. Mari kita perhatikan dua titik B yaitu X1, Y1 dan titik G yaitu Y2, X2, Y2 yang merupakan ujung-ujung sebuah ruas garis. Untuk menemukan titik tengah ruas garis ini, kita perlu mencari titik yang berada tepat di tengah antara X1 dan X2 dan antara Y1 dan Y2 kan. Rumus titik tengah M dari ruas garis PQ dengan titik ujung P X1, Y1 dan di X2, Y2, maka titik tengahnya yaitu setengah dari X1 ditambah X2 dan setengah dari Y1 ditambah Y2. Contohnya, tentukan titik tengah dari titik C 2,-3 dan titik D negatif 4,5. Sebelumnya sudah diketahui bahwa rumus titik tengahnya yaitu ini. Kita substitusikan nilai titik C dan titik D. Maka diperoleh 2 ditambah negatif 4 per 2, satunya negatif 3 tambah 5 dibagi 2. Ini dihitung menjadi negatif 2, digunakan menjadi 2, maka hasilnya negatif 1,1. Jadi titik tengah dari titik C dan titik D yaitu negatif 1,1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai garis lurus dan bentuk keliling. Garis lurus adalah himpunan titik-titik yang dapat dinyatakan dengan persamaan linear.
Dalam sistem koordinat kartesius, garis lurus dapat didefinisikan dengan menggunakan gradien, yang merupakan ukuran kemiringan dari sebuah garis. Secara matematis, jika kita memiliki dua titik pada garis lurus, yaitu x1, y1 dan x2, y2, maka gradien dapat dihitung dengan rumus n sama dengan y2 dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1. Contohnya, berapakah nilai gradien dari garis yang melalui titik negatif 2,0 dan titik 5, negatif 5? Proofnya ini kita masukkan negatif 5 dikurangi 0 sama 5 dikurangi negatif 2, hasilnya negatif 5 dibagi 5 tambah 7 sama dengan negatif 5, negatif 5 per 7. Jadi nilai gradien dari garis yang melalui titik negatif 2,0 dan titik 5, negatif 5 yaitu negatif 5,7. Bentuk kemiringan titik. Jika suatu garis melalui titik tetap x1, y1 dan memiliki kemiringan M, maka memiliki persamaan y dikurangi y1 sama dengan M x dikurangi x1. Contohnya, carilah persamaan garis dengan gradien garis 2 dan melalui titik negatif 2,4. Rumusnya ini kita masukkan y dikurangi 4 sama dengan gradiennya 2, x dikurangi x1 nya negatif 2. Y sama dengan 2, ini disebutkan x tambah 2. Y sama dengan 4 sama dengan 2x tambah 4. Kita kelompokkan yang ada ininya, y dikurangi 2x sama dengan 8, lalu alternatifnya akhirnya 2x dikurangi y sama dengan negatif 8. Nah, yang terakhir yaitu bentuk kemiringan perpotongan. Jika kita misalkan terdapat garis dengan gradien M yang memotong sumbu Y, jika kita memilih titik tetap sebagai titik potong di 0, B dan menerapkan konsep kemiringan melalui titik ini, maka persamaan dapat ditulis sebagai Y dikurangi B sama dengan M X dikurangi 0, yang kemudian bisa ditulis kembali menjadi Y sama dengan MX tambah B. Nah, cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.